Ada yang beli dari lelang, terus dia perbaiki, dia jual lagi di lelang, untung. Gitu. Jadi pedagang mobil bekas macam-macam sekarang. Gitu. Ada yang hanya seperti itu. Nah, jadi bisnis ini, wholesale ini yang akan tumbuh terus. Nah, ini yang memang karena kami pemain terbesar, itu kami sangat terpengaruh oleh total industri. Nggak bisa hindari. Kalau pemain kecil lebih mudah, kalau pemain besar susah. Kalau Toyota deh, kalau industri otomotif turun, ya Toyotanya harus turun pasti. Ya sama seperti kami. Nah, kebetulan 2 tahun terakhir ini industri ini turun. Kenapa? Karena pandemi kan. Pandemi menyebabkan leasing nggak kasih kredit, penjualan mobil baru juga turun, otomatis tarikan leasing turun. Walaupun kami turunnya tidak sebesar turunnya industri leasing pada saat yang paling parah-parahnya. Kenapa? Karena kami ada segmen lain yang dari pedagang ke pedagang itu. Gitu. Nah, ini mulai recovery ya dari penjualan mobil barunya, penyaluran kreditnya sudah mulai recovery. Yang dari pengalaman kami itu ada time lag. Nah, tapi ini estimasi ya. Ini estimasi dari hasil diskusi kami dengan para pemain industri. Yang keduanya yang Caroline nih, yang tadi Pak Richard katakan bagaimana ini. Nah, kenapa kami bikin di Caroline? Karena kami lihat pedagang mobil bekas ini akan barang yang sangat mahal, lebih dari 100 juta lah, kan? Jadi dan yang beli mobil bekas ini kan kemungkinan karena mereka memang cara budget atau secara strategi hitung-hitungan lebih efisien beli bekas gitu. Tapi tetap menilai besar gitu. Jadi butuh judgement yang dalam untuk beli ini. Jadi salah satu pertimbangan utamanya apa? Cari pedagang yang mereka percaya. Karena mobil bekas ini kondisinya kan susah ditebak nih dalamnya. Nah, jadi kami melihat nih dari setelah kami jalanin selama tahun pertama ini, kami kan ada survei. Siapa sih yang beli di Caroline gitu? Pembeli utamanya Caroline itu nomor 1 adalah orang-orang yang butuh rasa aman. Ya karena di Caroline ini kami jualnya kan dikasih garansi ya. Garansi mobil nggak pernah tabrakan sama istilah kena chassis ya gitu. Nggak pernah turun mesin. Ya, jadi mesinnya original dan bagus, nggak pernah terendam banjir. Terus dokumennya pasti asli. Ya seperti itu tuh. Ya mungkin kalau pedagang mobil bekas yang showroom semua juga bilang bisa garansi, tapi kan yang memberikan garansinya siapa itu meter gitu ya. Nah itulah kelebihannya Caroline. Jadi kami setelah buka di 2-3 cabang ini, kami lihat marketnya cenderungnya ke situ. Oke, thank you Pak. Ini masih ada yang mungkin baru ada yang tanya gini Pak, kalau si ASLC ini sistemnya itu dia pegang inventory atau tidak, dan kalau misalnya pegang inventory bagaimana menghadapi kalau misalnya dari harga mobil bekasnya itu turun, tantangannya gimana? Nah ini jadi ASLC ini kan tadi ada JBA, JBA yang volumenya di atas 30.000 tahun lebih. Kalau untuk four wheelnya dan motornya kan 40.000 ya, itu tidak ada inventory, jadi benar-benar floating, hanya berdasarkan fee gitu. Yang Caroline-nya ada inventory yang memang saat ini kita baru sekitar 2.000 ya, 2.500 tahun lalu gitu. Nah jadi dengan rasio volume yang besar di JBA dan Caroline ini, jadi walaupun ada dampak inventory tadi, dampaknya nggak signifikan itu. Dan kelebihannya nanti dengan kita ada kami ada JBA ini kan bisa tempat yang cepat untuk melikuidasi aset. Jadi begitu marketnya nggak bagus, itu likuidasi asetnya sangat mudah melalui JBA gitu. Jadi tidak akan menyangkut yang terlalu besar gitu. Itu sih. Oke, thank you Pak. Mungkin next pertanyaan dari saya Pak. Saya kan udah terakhir ini ada lihat perkembangan kompetitorsnya juga ya. Soalnya kan sempat baca kalau dari seperti kompetitorsnya ASLC ini seperti Moladin itu ada mass layoff. OLX Auto juga ada layoff dan mereka memang mau scaling, mengecilkan bisnis di autonya justru gitu. Tapi kalau melihat dari Autopedia atau Caroline ini justru masih berkembang aja nih. Justru sempat dengar mau bangun flagship store ya Pak di Serpong. Mungkin apa ya yang membedakan Caroline sama kompetitorsnya di dinamika competition sekarang? Jadi mungkin pembeda awal dari pertama kali setup company-nya. Dari pertama setup company, kebetulan saya sebelumnya juga di industri rental. Sebelum saya juga yang setup JBA ini Bitwin ya, sebelumnya bernama Bitwin dari pertama kali, dari jualan masih 500 mobil gitu, sampai sekarang bisa jualan 40.000 ya, 30-40.000 gitu. Jadi sangat ngerti industri ini bahwa tidak semudah melakukan seperti cara-cara yang agresif seperti itu gitu.
Kami tahu semua gitu masalah-masalahnya. Tadi pertanyaan bagus, ada SLC, ada inventory bagaimana, itu semua kami sangat aware gitu. Dan itu kenapa dari awal secara bisnis ini langkah-langkahnya nggak seagresif yang lain. Ya, kita baru main setahun baru 2.000, yang lain bisa sebulan 2.000 mobil gitu. Ya, kami nggak lakukan itu karena kami tahu persis pitfall-pitfallnya bagaimana. Jadi bisnis ini tidak hanya bicara volume, tapi bicara kemampuan manajemen, eksekusi, kontrol, branding, dan jaringan, nah, customer satisfaction, O2O experience, itu banyak sekali harus di-prepare paralel. Tapi pengalaman kami ini, kalau bisnis yang susah itu malah opportunity. Ya, rental contohnya. Kalau rental, orang berpikir, nyewain rental, kita mobil ada berapa ya? Ada hampir 30.000 se-Indonesia, dari Aceh sampai Papua, literally. Ya, di Papua kita ada, di Pulau Nias, di Halmahera, itu ada. Ya, jadi mungkin kapal, karena mobil, kadang-kadang bisa naik kapal 7 hari, nyampe gitu. Ya. Nunggu di pelabuhan, dan lain-lain gitu. Ya, itu kenapa kami bisa jalani bisnis itu gitu. Karena memang itu susah, tapi kami udah kuasai gitu. Ya, sama dengan bisnis ini. Ini susah, tapi ya kami bangun untuk bisa menguasai ini benar-benar gitu. Untungnya kami punya ekosistemnya. Ya, ada JBA, namanya JBA itu, kelebihan JBA ini gini. Itu harga mobil bekas itu, kenapa tadi ada cat ya, ada cat harga Avanza gitu ya. Kami bisa punya data itu karena kami punya data harga Avanza yang dilelang tiap hari. Ya, kalau kita lihat harga, misalnya mau tahu harga mobil bekas saja nggak mudah lah ya. Ya, itu ada catnya. Itu kalau misalnya tahu harga mobil bekas saja kan, kalau dia di OLX, harga mobil barang yang sama harganya bisa beda jauh. Ada yang 200 juta, ada yang 180 juta, beda-beda. Kalau kita sebagai manajemen nggak tahu harga mobil bekas saja, bagaimana kita bisa mengelola bisnis itu? Simple kan? Itu aset paling besarnya apa? Di mobilnya. Kalau saya nggak ngerti harga, gimana bisa saya jalanin bisnis itu? Untungnya kami di JBA setiap bulan ya 3.000 mobil ada ditransaksikan, 3 sampai 4.000, dulu lagi peak-peaknya bisa 4.000 gitu ya. Nah, itu kami tahu harga mobil tuh, ada datanya semua, kami di develop price engine dan lain-lain. Itu udah bantu kami manage itu gitu. Oke. Thank you Pak. Mungkin kalau saya juga lihat kalau dari kompetitors kan lumayan heavy spending on marketing ya, atau advertising. Kalau dari SLC Autopedia enggak ya Pak? Ya, kami bisnis ini kami matching antara marketing sampai ke inventory. Marketingnya kencang, inventory-nya nggak pas, nggak bisa juga jualan. Ya, karena ini kan bisnis mobil bekas kan seperti ada biro jodohnya. Kita punya mobil Avanza warna merah tahun sekian, yang cari mobil Avanza merah tahun sekian kan nggak semua orang kan gitu. Ya, jadi ya itu salah satu pengetahuan kami yang sudah kami kuasai pada saat jalanin bisnis ini. Jadi daripada marketing buang kemana-mana, kami ada strategi ya, melalui network, pengembangan jaringan dan lain-lain, customer experience dan lain-lain. Oke, ini dari audiens ada yang tanya juga, untuk hasil IPO SLC itu udah digunakan untuk apa aja Pak? Ya, dan mungkin kalau sekalian capex tahun ini gimana gitu kira-kira? Gitu ya. Jadi yang pertama-tama kami kan untuk lunasin pendanaan dari ASA ya. Awal-awal kan kita ada dapat pendanaan dari ASA untuk pengembangan bisnis sebelum IPO. Itu kami gunakan untuk melunasin itu. Ya, sebagiannya ada yang tadi itu untuk naikin share-nya JBA ya. Karena kami waktu bangun bisnis ini sebelumnya kan share kami di JBA itu hanya 51%. Nah, kami lihat di ekosistem SLC, istilah jantungnya itu kan ada di JBA itu. Ya, itu seperti jantungnya ya, semua ngalir lewat situ ya. Semua ada perputaran lewat situ. Jadi jantungnya itu kalau kita cuma pegang 51% kan kurang maksimal. Itu kami naikin ke 84,4%. Karena ini mau digedein nih, kalau mau gedein badannya jantungnya akan tambah besar gitu. Ya kan? Nah, itu kami tambahin share-nya dulu gitu. Selain itu sisanya baru pakai untuk pengembangan Caroline gitu. Untuk capex-nya sendiri tidak terlalu besar. Ya, kami akan untuk pengembangan bisnis gadai yang sedang dalam proses perizinan ya. Proses perizinan yang udah yang kedua adalah untuk nambah jaringannya Caroline saja. Kebetulan jaringannya Caroline semua kita gunakan sistem sewa. Jadi biaya capex-nya nggak besar dan hanya inventory saja. Tadi menarik Pak, ada bilang bisnis gada ya. Mungkin boleh di-share sedikit Pak ke audiens atau kita, bisnis gada itu yang gimana?
Ya. Nah, bisnis gadai kami adalah fokusnya di otomotif dulu awalnya. Ya karena gini, kenapa gadai? Gadai ini prinsip gadai itu simpelnya adalah gini, memberikan pembiayaan yang aman, ya, yang sangat aman, tapi customer tidak perlu punya kredit rating yang bagaimana, yang bagus atau bagaimana, kami tidak terlalu peduli. Ya, yang penting barang jaminannya sesuai, hukumnya jelas, barangnya jelas gitu. Ya, itu aja. Kebetulan bisnis kami kan punya stok yard yang banyak di seluruh Indonesia. Artinya awalnya akan masuk pegadaian mobil dulu, mobil dan motor gitu. Ya kami lihat ada potensi di situ. Terus yang siapa dulu customer awalnya? Yang paling utama-tama awal adalah pedagang mobil bekas. Ya sebenarnya pedagang mobil bekas kan sangat butuh ya untuk perputaran modal mereka, karena butuh cuma seminggu, butuh 2 minggu gitu, butuh 3 hari gitu. Nah, seperti itu. Jadi skeptiknya sudah ada. Sebenarnya memang selama ini kami ada memberikan support pembiayaan, bukan inilah support transaksi, support transaksi untuk di JBA. Dari support transaksi yang kami berikan kepada pembeli dan pedagang mobil bekas di JBA selama ini udah jalan. Ya, cuman karena apa, kalau kami mau ekspansi bisnis ke luar JBA, kami butuh perizinan yang inilah, perizinan yang jelas lah gitu. Kalau untuk pembiayaan transaksi kan artinya customer kalau beli mobil di JBA mau bayar mundur bisa sekarang gitu. Nah itu kan hanya pembiayaan, istilahnya itu semacam pembiayaan, tapi kan itu istilahnya term of payment gitu. Itu udah dilakukan selama ini. Oke, itu nanti di second half ya Pak kira-kira ya? Ya, perizinannya kami memang target sih di second half udah bisa ini. Jadi tim, organisasi semua sedang dibangun. Oke, thank you Pak. Kalau ini Pak, kita kan tadi ya bahas path profitability nih. Kalau Autopedia kan memang ada 2 bisnis. Kalau yang JBA memang udah profit. Jadi bread and butter bisnis yang untuk si Autopedia, dan juga ada Caroline yang masih akan rencananya kapan Pak kalau boleh share kayak road to profitability-nya si Caroline? Gini, Caroline ini kami perkirakan kalau transaksi udah di atas 5.000. Ya. Jadi sekarang kan tahun lalu masih 2.000, tahun ini kami target 3 atau 4.000, mungkin 3 tahun dari setelah berdiri ya, mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi. Tapi kalaupun kami loss di Caroline, lossnya juga sangat minimal ya, jadi masih tercover oleh keuntungan dari JPA. Oke. Thank you Pak. Mungkin Pak Suyanto boleh balik ke Pak Suyanto yang mau tanya juga. Kalau tadi kan kita ada bahas dinamika competition di sisi yang Caroline dan kompetitorsnya. Nah kalau kita ngomongin dari sisi Antra aja, ini kompetitorsnya gimana Pak? Kan kayak kita melihat perkembangan di 3PL ini, logistik ini kan banyak yang protes ya dari sisi misalnya servisnya banyak yang turun gitu. Gimana sih kalau perkembangannya Antra aja dan kompetitorsnya? Iya, kalau kita lihat memang secara industri sebetulnya memang karena semuanya juga berusaha untuk adjust mereka punya kapasitas, impact-nya memang ada sedikit penurunan dalam hal quality. Walaupun mungkin dulu pada saat delivery itu sebetulnya semuanya cepat ya, semua cepat karena kapasitasnya besar. Saat ini mungkin lebih lambat, walaupun masih bikin SLA ya, karena kita terbiasa cepat, pasti kita merasa bahwa oh ini sekarang lebih lambat jadi komplain gitu. Walaupun sebenarnya komplainnya sebenarnya masih bikin SLA. Nah, tapi itu terjadi di semua industri. Malah saya ada baca artikel, saya juga tahu bahwa di US itu ada salah satu USPS, mereka mengurangi coverage area di hari Minggu yang tadinya 80% nationwide menjadi 50% nationwide, karena pertimbangan cost juga, karena biasanya di hari Minggu itu kan demand-nya paling tinggi. Kalau mereka buka semuanya, itu tuh akan membuat incur cost mereka jadi besar. Jadi in general competition itu semua mengadjust. Nah, tinggal seberapa agile pemain itu mengadjust. Ketika mereka melakukan adjustment, apakah akan impact ke SO-nya jadi berat? Akankah menjadi pendulity dalam organisasinya? Nggak ada demo, nggak ada komplain. Nah, itu challenge dari setiap player yang ada.
Mungkin itu sih yang saya lihat.